Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 53. Ki Gede tertawa. Katanya, "Jika menolak, maka aku minta Ki Panengah menghukummu, menyapu seluruh halaman padepokan ini setiap pagi dan sore, sampai Pangeran Benawa dan Paksi kembali ke padepokan." Yang mendengar kata-kata Ki Gede itu pun tertawa. Demikianlah, maka Ki Gede pun telah menetapkan bahwa Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi untuk memimpin kelompok-kelompok prajurit itu. Sebenarnya lah seperti yang dikatakan oleh Ki Gede Pemanahan, para pemimpin kelompok itu harus mengetahui seberapa tinggi kemampuan pasukannya. Bahkan kemampuan para prajurit itu seorang demi seorang. Karena itu, di hari berikutnya, Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi pun mulai berusaha mengenali para prajurit di dalam pasukannya. Sebenarnya lah Paksi merasa agak canggung untuk memimpin sekelompok prajurit. Bahkan ada perasaan rendah diri yang mengusik perasaannya. Ia merasa masih terlalu muda dan bahkan bukan apa-apa di lingkungan keprajuritan. Tiba-tiba ia harus memimpin sebuah kelompok prajurit pilihan sebanyak 25 orang. Bahkan di antara mereka terdapat prajurit-prajurit yang sangat disegani. Tetapi Ki Panengah dan Ki Waskita telah membesarkan hatinya. Hampir semalam suntuk keduanya memberikan pesan-pesan kepada Paksi untuk menjalankan tugasnya yang memang sangat berat itu. "Paksi, bukan maksudnya untuk menyombongkan diri. Tetapi memimpin sekelompok prajurit, kau tidak perlu terlalu rendah hati, mengalah atau ragu-ragu. Kau harus bertindak tegas. Jika perlu kau dapat menunjukkan kelebihanmu dari mereka, agar kau dihargai, yang penting bukan penghargaan itu sendiri. Tetapi dengan demikian, para prajurit itu merasa yakin bahwa kau pantas menjadi pemimpin mereka." Paksi mengangguk-angguk. Ia mencoba memahami pesan-pesan kedua orang gurunya itu. Ia pun mengerti bahwa kepercayaan diri berbeda dengan sikap sombong. Ketiga orang yang diserahi untuk memimpin kelompok-kelompok prajurit itu pun telah membawa kelompok masing-masing ke tempat yang berbeda. Di tempat yang cukup lapang itu, Paksi mulai mencoba mengenali para prajurit yang akan dipimpinnya. Semula Paksi mengajak kelompoknya untuk melakukan latihan di dalam kebersamaan. Paksi memerintahkan para prajuritnya untuk berdiri berurutan. Berlari-lari kecil memanaskan tubuh mereka di padang perdu di sebelah hutan jabung. Kemudian berloncatan dan bergulung di atas tanah. Namun kemudian Paksi memerintahkan mereka untuk meloncat melenting dan berputar di udara. Tetapi Paksi memang merasakan bahwa para prajurit itu tidak melakukannya sepenuh hati. Di wajah mereka nampak beberapa orang di antara mereka menjadi kecewa melihat Paksi yang muda itu ditetapkan menjadi pemimpin mereka. Namun Paksi yang sudah mendapat pesan dari Ki Panengah dan Ki Waskita, tidak segera terguncang hatinya. Ia pun kemudian memerintahkan para prajurit itu berlari dalam lingkaran, mengitarinya. "Aku akan menyerang dengan tiba-tiba salah seorang di antara kalian yang berlari-lari dalam lingkaran. Yang mendapat serangan harus mengelak atau menangkis atau memberikan perlindungan pada diri sendiri. Dua orang yang berada di depannya dan di belakangnya boleh bahkan wajib membantu melindungi kawannya yang mendapat serangan itu." Latihan itu mulai menarik bagi para prajurit. Bukan karena latihan itu akan menunjukkan kecepatan dan ketetapan gerak naluriah mereka, tetapi justru para prajurit itu akan dapat menilai kemampuan anak muda yang akan menjadi pemimpin mereka. Beberapa saat kemudian, maka 25 orang prajurit itu berlari-lari dalam lingkaran, mengelilingi Paksi. Sejenak Paksi memandangi para prajurit yang berlari dalam lingkaran itu seorang demi seorang. Paksi mencoba untuk mengetahui tanggapan mereka masing-masing terhadap dirinya. Sejenak kemudian, maka Paksi pun mulai meloncat menyerang. Mula-mula serangannya masih belum menggetarkan lingkaran yang mengitarinya. Dengan mudah para prajurit yang berlari-lari itu menangkis atau mengelak. Bahkan mereka mulai meragukan, apakah pemimpin mereka itu memang sudah sepantasnya diserahi sekelompok prajurit pilihan yang sudah mengalami tempaan langsung dari Ki Gede Pemanahan itu. Namun cara itu dilakukan oleh Paksi justru untuk menunjukkan pada para prajurit akan tataran kemampuannya. Jika pada langkah pertama, para prajurit itu meyakininya, maka untuk selanjutnya mereka tidak akan terlalu banyak membuat ulah. Mereka akan tunduk dan melakukan segala perintah yang akan diberikan kepada mereka. Serangan-serangan Paksi pun menjadi semakin mendebarkan jantung para prajurit pilihan itu. Serangan Paksi semakin lama menjadi semakin cepat.
Bahkan kemudian, para prajurit pilihan itu mulai bergetar hatinya. Mereka tidak mengira bahwa anak muda itu benar-benar memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, masih ada juga prajurit yang meragukannya. Mereka merasa bahwa menghadapi anak muda itu, mereka masih dicengkam oleh keseganan, sehingga mereka masih belum bersungguh-sungguh. Apalagi sampai ke puncak kemampuan mereka. Aku harus mematahkan serangan anak ini, berkata seorang prajurit di dalam hatinya. Karena itu, ia sengaja menarik perhatian Paksi agar Paksi menyerangnya selagi ia berada di lingkaran. Paksi melihat sikap prajurit itu. Paksi melihat bahwa prajurit itu sengaja menarik perhatiannya. Karena itu, maka Paksi pun berniat untuk membuat prajurit itu meyakini kemampuan Paksi. Ketika prajurit itu berlari di hadapan Paksi, maka Paksi pun kemudian justru berlari ke arah yang sebaliknya. Tiba-tiba saja ketika ia berpapasan dengan prajurit yang memancing perhatiannya itu, telah terjadi benturan yang nampaknya tidak seberapa. Tetapi ternyata prajurit itu terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Prajurit itu berusaha segera bangkit. Tetapi ternyata punggungnya terasa sakit sekali. Tetapi Paksi telah berdiri selangkah di sebelahnya sambil membentak. Bangkit dan kembali masuk ke dalam putaran. Betapa sakitnya, tetapi prajurit itu berusaha menjalankan perintah. Ia pun segera bangkit. Sambil menyeringai ia berlari pula melingkari Paksi, karena Paksi pun segera kembali ke dalam lingkaran. Para prajurit pun menjadi semakin yakin akan kelebihan Paksi. Mereka melihat anak muda itu bergerak sangat cepat. Sedangkan kekuatannya sangat besar. Sesaat kemudian, maka terdengar Paksi pun memberikan perintah. Aku akan keluar dari lingkaran yang berputar ini. Usahakan untuk mencegahku. Para prajurit itu pun bersiap di dalam putaran itu. Serba sedikit mereka sudah mengetahui betapa tinggi ilmu Paksi yang muda itu. Karena itu para prajurit itu pun benar-benar siap untuk mengerahkan kemampuan mereka. Namun tiba-tiba saja Paksi sudah berada di luar lingkaran. Dua orang prajurit terpental beberapa langkah, dan jatuh berguling. Paksi melakukannya tidak hanya sekali. Tetapi untuk meyakinkan para prajurit itu, ia melakukannya 3 kali. Ternyata Paksi berhasil. Apa yang telah dipertunjukkannya itu membuat para prajurit pilihan itu yakin bahwa Paksi memang seorang yang pilih tanding. Dengan demikian, maka para prajurit itu tidak lagi merasa diri mereka terlampau direndahkan, karena mereka harus berada di bawah pimpinan seorang yang mereka anggap masih sangat muda. Demikianlah, maka pengenalan berikutnya berlangsung lebih mapan. Para prajurit itu benar-benar telah mengakui bahwa Paksi yang muda itu mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari ilmu mereka. Latihan-latihan untuk lebih saling mengenal antara para prajurit dan pemimpin mereka itu pun berlangsung semakin mencengkam. Baik Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa maupun Paksi telah memerintahkan para prajurit mereka untuk bekerja lebih keras. Tetapi ketiga orang yang dipercaya untuk memimpin pasukan khusus itu semakin menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka. Bahkan para prajurit itu harus mengagumi indera pemimpin-pemimpin mereka yang masih muda itu. Ketiga-tiganya mampu melihat sasaran yang tidak dapat dilihat oleh para prajurit. Mereka dapat mendengar apa yang tidak didengar oleh para prajurit. Bahkan Paksi telah menunjukkan kepada para prajuritnya kemampuan yang mendebarkan. Dengan mata tertutup, Paksi berlatih melawan seorang prajurit yang dianggap terbaik dari kelompok yang dipimpinnya. Paksi yang mengeterapkan ilmu Sabta Pangrungu dan terutama Sabta Panggraita itu ternyata mampu mengatasi prajurit yang paling baik di dalam kelompoknya itu. Kepercayaan para prajuritnya itu pun menjadi semakin mantap. Mereka meyakini bahwa anak muda itu memang dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun mereka terkejut juga ketika Ki Gede Pemanahan mengatakan kepada para prajurit yang dipimpin oleh Paksi itu, bahwa Paksi adalah anak laki-laki Tumenggung Sarpabiwada. Wajah para prajurit itu menjadi tegang. Mereka tahu bahwa Ki Tumenggung Sarpabiwada adalah salah seorang di antara para pemimpin Pajang yang sedang diburu karena mereka bekerja sama dengan Harya Wisaka. Tetapi Ki Gede Pemanahan berkata kepada mereka, "Tetapi jangan berprasangka buruk terhadapnya. Aku percaya kepadanya dan akulah yang memerintahkan kepadanya untuk memimpin kelompok ini. Kita akan memburu Harya Wisaka dan kawan-kawannya. Di antara mereka adalah Ki Tumenggung Sarpabiwada."
Begitu besar wibawa Ki Gede Pemanahan, sehingga pernyataan Ki Gede itu dapat menghapus keraguan-raguan para prajuritnya. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa Paksi pernah bertempur dengan ayahnya itu di rumahnya, sehingga Ki Tumenggung harus melarikan diri meninggalkan keluarganya. Kalian tidak usah mengaitkan Paksi dengan ayahnya dalam pergolakan ini. Paksi sudah dewasa dan sudah menentukan pilihannya sendiri, berkata Ki Gede itu kemudian. Demikianlah, maka para prajurit pilihan itu telah berada sepekan di padepokan yang sedang dibangun itu. Selama sepekan mereka sudah menjadi akrab dengan orang yang mendapat tugas dari Ki Gede Pemanahan untuk memimpin mereka. Mereka sudah saling mengenal dan mengetahui bobot masing-masing di dalam olah kanuragan, sehingga mereka masing-masing tidak lagi merasa ragu. Ki Gede Pemanahan pun merasa bahwa waktu yang diberikannya kepada para prajurit dan pemimpin mereka untuk menempatkan diri mereka masing-masing sudah cukup. Dalam pada itu, Ki Gede pun telah menetapkan ketiga orang pemimpin kelompok itu menjadi lurah prajurit. Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi pun telah ditetapkan oleh Ki Gede menjadi lurah prajurit dan bertugas untuk memimpin kelompok-kelompok kecil prajurit pilihan yang akan mencari Harya Wisaka. Setelah menempa diri dan saling mengenal antara para prajurit dan pemimpin mereka itu, maka para prajurit itu pun mendapat kesempatan untuk beristirahat 2 hari di padepokan yang sedang dibangun itu. Selama itu, para prajurit pilihan itu sempat menyaksikan latihan-latihan yang diberikan kepada para cantrik di samping tugas para cantrik ikut membangun padepokan mereka. Beberapa orang prajurit menggeleng-gelengkan kepada mereka tidak mengira bahwa latihan-latihan yang diberikan kepada para cantrik itu demikian beratnya, sebagaimana latihan-latihan yang harus mereka lakukan beberapa hari terakhir menjelang tugas yang mereka emban itu. Pantas, mereka akan dapat menjadi orang-orang yang secara pribadi mempunyai ilmu yang sangat tinggi, desis seorang prajurit. Lalu katanya pula, secara pribadi mereka lebih baik dari kita masing-masing. Mereka masih muda, desis yang lain. Seorang yang beralis tebal menyahut. Mereka adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Ketika saat beristirahat telah habis, maka para prajurit itu pun harus berbenah diri. Menjelang malam di hari terakhir saat beristirahat itu, Ki Gede Pemanahan telah memberikan perintah-perintah kepada mereka. Perintah Ki Gede memang mengejutkan. Rencana Ki Gede tidak mereka duga sebelumnya. Tetapi para prajurit itu mengerti sepenuhnya, sehingga mereka pun siap menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban mereka sebagai seorang prajurit. Besok, pasukan ini akan berangkat meninggalkan padepokan ini, berkata Ki Gede Pemanahan. 4 orang petugas sandi akan selalu menghubungi kalian. Petugas-petugas khusus yang terpilih sebagaimana kalian. Para prajurit dan 3 orang pemimpin kelompok yang ditunjuk langsung oleh Ki Gede itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Segala petunjuk dan perintah Ki Gede pun mereka pahami dengan sebaik-baiknya. Tidak ada bekal yang akan dibawa, berkata Ki Gede Pemanahan kemudian. Kita harus dapat menghidupi diri sendiri. Tetapi kita bukan perampok dan bukan pula pemungut pajak yang tidak berjantung. Dalam pada itu, malam itu juga, Ki Panengah dan Ki Waskita telah memberikan pesan-pesan pula kepada Paksi. Anak muda yang belum berpengalaman di lingkungan keprajuritan itu harus mendapat bekal yang cukup. Meskipun ilmunya tidak diragukan, tetapi gaya kepemimpinan seseorang akan sangat berpengaruh. Kau tidak boleh malu bertanya kepada Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, apa yang sebaiknya kau lakukan jika kau mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan, pesan Ki Waskita. Ya, Guru. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa memiliki pengalaman yang lebih banyak. Ya, Guru. Malam itu Paksi menjadi sulit tidur. Namun sedikit lewat tengah malam, Paksi itu terlena di pembaringannya. Pagi-pagi benar, padepokan itu sudah terbangun. Para cantrik memang terbiasa bangun pagi-pagi untuk menunaikan kewajiban mereka. Sementara itu, para prajurit pun segera bersiap-siap untuk berangkat memenuhi tugas mereka. Sebelum matahari terbit, pasukan itu sudah meninggalkan padepokan tanpa upacara apapun. Para prajurit yang membantu membangun padepokan itu pun tidak tahu bahwa diam-diam pasukan yang selama lebih dari sepekan berada di padepokan itu telah berangkat. Baru kemudian, ketika mereka bertanya-tanya, kenapa padepokan itu terasa sepi, mereka mendapat keterangan bahwa para prajurit itu telah pergi. Sejak hari itu, maka tersiarlah berita bahwa sepasukan prajurit Pajang telah dilepas untuk memburu Harya Wisaka dan pasukannya yang banyak menimbulkan keresahan di desa-desa.
Di hari-hari pertama, pasukan itu masih belum bertemu dengan pasukan Haryawisaka. Tetapi pasukan itu telah mencium jejak pasukan yang dipimpin langsung oleh Haryawisaka itu. Dalam pada itu, pasukan Pajang yang dipimpin sendiri oleh Ki Gede Pemanahan itu pun mendapat sambutan yang sangat baik di mana-mana. Rakyat yang diresahkan oleh kegarangan pasukan Haryawisaka itu memang sangat mengharapkan kehadiran pasukan Pajang untuk melindungi mereka. Karena itu, maka para prajurit Pajang itu tidak pernah mengalami kesulitan makan dan minum. Setiap padukuhan yang didatanginya menyambut mereka seperti menyambut rombongan pengiring pengantin. Hubungan pertama dengan para petugas sandi terjadi ketika para petugas sandi yang khusus ditunjuk dalam tugas bersama dengan pasukan khusus itu menemui pasukan Pajang itu di Kuarasan. Dengan istilah-istilah sandi, para pemimpin pasukan khusus Pajang itu kemudian telah mempercayai dan kemudian menerima mereka. Dari para petugas sandi pasukan Pajang itu mendapat keterangan bahwa pasukan Haryawisaka sedang berada di Jurang Jero. Mungkin mereka akan bergerak lagi. Tetapi agaknya malam nanti mereka masih berada di Jurang Jero. Kehadiran mereka sangat menggelisahkan rakyat Jurang Jero. Tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Berapa orang kekuatan mereka? Bertanya Raden Sutawijaya. Sekitar 100 orang. 100 orang? Apakah Haryawisaka ada di antara mereka? Menurut orang Jurang Jero yang dapat kami hubungi, pasukan itu memang dipimpin oleh orang yang bernama Haryawisaka. Nanti malam kami akan pergi ke Jurang Jero. Jika kami berangkat lewat senja, kami akan sampai ke tempat itu wayah sepi wong. Ya, kira-kira begitu Raden. Jika Haryawisaka ada di antara mereka, maka pasukan Pajang tentu akan dipimpin langsung oleh ayah. Ya, Raden. Di mana kita bertemu nanti malam? Bertanya Raden Sutawijaya kemudian. Prajurit sandi itu pun kemudian telah memberikan ancar-ancar di mana ia akan menunggu. Dalam tugas ini, kami berempat, Raden. Ya. Kami sudah mendapat keterangan tentang itu. Tetapi dari mana kalian tahu bahwa kami ada di sini malam ini? Kami harus mengetahui di mana pasukan ini berada setiap saat, Raden. Kalau pasukan ini terbagi, kami berempat pun harus membagi diri. Tetapi hubungan-hubungan yang terus-menerus harus kami lakukan, sehingga kami tidak akan pernah ketinggalan. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah. Kami akan menghubungimu di tempat yang sudah ditentukan. Sepeninggal petugas sandi itu, maka para prajurit Pajang itu pun segera mempersiapkan diri. Jika di dalam pasukan yang akan mereka buru itu terdapat Haryawisaka, maka pasukan Pajang itu akan dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan. Sutawijaya itu pun kemudian bersama Pangeran Benawa dan Paksi telah membicarakan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Kita akan membagi diri. Kita akan menyerang Jurang Jero dari 3 jurusan. Mudah-mudahan Haryawisaka belum bergerak lagi malam nanti, berkata Raden Sutawijaya. Mereka bertiga pun kemudian memutuskan untuk memecah pasukan mereka setelah mereka bertemu dengan para petugas sandi. Jika Haryawisaka belum bergerak lagi, kita berharap akan dapat menangkapnya. Seandainya Paman Haryawisaka sudah meninggalkan Jurang Jero, kita akan tetap memburunya malam nanti, berkata Pangeran Benawa. Jika kita menundanya sampai esok, maka kita akan terlambat. Paman Haryawisaka tentu sudah menjadi semakin jauh. Apalagi jika Paman Haryawisaka mengetahui kita ada di sini sekarang. Paman Haryawisaka tahu benar bahwa kita memburunya. Tetapi agaknya Haryawisaka tidak tahu kedudukan kita. Mudah-mudahan, desis Paksi. Tetapi petugas sandi Haryawisaka juga berkeliaran di mana-mana. Demikianlah, maka menjelang senja, pasukan kecil itu telah bersiap sepenuhnya. Segala persiapan telah dilakukan sebaik-baiknya. Senjata para prajurit itu pun telah diteliti dengan cermat, sehingga tidak akan mengecewakan. Jumlah lawan kita lebih banyak. Mungkin 100, tetapi mungkin lebih dari itu. Tetapi kita yakin akan kemampuan kita, sehingga kita yakin akan dapat mengalahkan mereka dan menangkap Haryawisaka, berkata Raden Sutawijaya kepada para prajurit yang sudah siap untuk bergerak. Sebentar lagi kita akan bergerak. Demikian malam turun, maka kita akan meninggalkan padukuhan ini. Jika tidak ada persoalan yang mendesak, kita akan kembali lagi ke padukuhan ini.
Tetapi jika kita harus memburu pasukan Harya Wisaka, kita tidak akan kembali lagi kemari, berkata Raden Sutawijaya pula. Ki Bekel dan para bebahu ternyata telah hadir pula untuk melepas keberangkatan pasukan Pajang itu. Mereka berharap bahwa Harya Wisaka segera dapat tertangkap. Pasukannya telah membuat rakyat sangat gelisah. Pasukan liar itu muncul dengan tiba-tiba dan menghilang dengan tiba-tiba pula. Bahkan ada satu padukuhan yang mereka datangi 2 kali dalam sepekan. Terutama padukuhan-padukuhan yang dianggap kaya dan memiliki persediaan bahan makan cukup di lumbung-lumbung rakyatnya, berkata Ki Bekel. Mudah-mudahan kita akan dapat segera menghentikannya, berkata Raden Sutawijaya. Ketika kemudian gelap turun, maka Raden Sutawijaya itu pun berkata, "Aku akan memberikan laporan kepada ayah. Apakah kita akan berangkat sekarang?" Raden Sutawijaya itu pun kemudian telah meninggalkan para prajurit yang berdiri di halaman Banjar. Pangeran Benawa dan Paksi masih tetap berdiri di tangga pendapa Banjar Padukuhan bersama Ki Bekel dan para bebahu. Baru beberapa saat kemudian, Raden Sutawijaya keluar dari ruang dalam bersama Ki Gede Pemanahan. Sejenak Ki Gede Pemanahan berdiri memandang pasukannya yang telah bersiap. Kemudian ia pun mengangguk hormat kepada Ki Bekel dan para bebahu. Di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, apalagi Ki Gede Pemanahan dan para bebahu itu berdiri membelakangi, maka wajah-wajah mereka menjadi tidak begitu jelas. "Kami mohon diri, Ki Bekel," berkata Ki Gede Pemanahan. "Kami masih merencanakan untuk kembali kemari. Tetapi jika tugas kami mendesak, mungkin pula kami akan meneruskan perjalanan kami dan tidak kembali lagi. Jika demikian, maka perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang Ki Bekel, para bebahu dan rakyat padukuhan ini berikan kepada kami. Ki Gede dan pasukan ini sedang dalam tugas yang besar yang akibatnya juga akan terasa oleh kami semuanya. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu sejauh dapat kami lakukan. Mudah-mudahan pasukan ini kembali lagi kemari dengan membawa kemenangan serta berhasil menangkap Harya Wisaka. Doa Ki Bekel, para bebahu dan seluruh rakyat padukuhan ini akan memperkuat ketahanan wadak dan jiwa kami." Demikianlah, sejenak kemudian, maka beberapa orang penghuni padukuhan itu mengantar pasukan itu sampai ke gerbang padukuhan. Perlahan-lahan pasukan itu bergerak menusuk masuk ke dalam kegelapan sehingga kemudian seakan-akan hilang dalam kelam. Namun pasukan itu sendiri bergerak semakin lama semakin cepat. Mereka tidak ingin terlambat, karena pasukan Harya Wisaka itu setiap kali selalu berpindah-pindah tempat setelah membuat kekacauan di satu padukuhan sehingga menimbulkan keresahan. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan itu bergerak menurut jalan yang diancar-ancarkan oleh petugas sandi yang telah menghubungi mereka. Mereka melintas di bulak-bulak panjang, padang perdu dan bahkan lewat di pinggir hutan. Mereka berusaha untuk tidak terlalu sering melintasi padukuhan. Karena kehadiran mereka akan dapat membuat rakyat padukuhan itu gelisah. Mereka dapat menjadi salah paham dan mengira bahwa yang datang itu pasukan yang dipimpin oleh Harya Wisaka. Dalam pada itu, akhirnya pasukan itu sampai di sudut sebuah hutan yang memanjang. Demikian pasukan itu mendekati tempat itu, 3 orang petugas sandi sudah menunggu. Bahwa yang datang itu pasukan yang dipimpin oleh Harya Wisaka. "Di mana orang yang keempat?" bertanya Raden Sutawijaya. "Kawan kami itu sedang mengawasi padukuhan Jurang Jero." "Apakah kita akan langsung menyerang?" "Ya. Sebaiknya demikian. Nampaknya mereka belum mengetahui bahwa pasukan Pajang telah bergerak menyusul mereka." "Dari mana kau tahu?" "Mereka tidak melakukan persiapan khusus." "Baik. Kita akan segera bergerak." Tetapi ternyata jumlah pasukan Harya Wisaka lebih dari 100 orang. Bahkan sekitar 150 orang. 2 kali lipat, desis Raden Sutawijaya. "Tetapi kita sudah bertekad untuk menangkap Harya Wisaka. Kita akan memasuki padukuhan Jurang Jero dengan diam-diam. Kita, satu-satu akan berusaha untuk mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya sebelum mereka menyadari bahwa pasukan lawan telah menyusup di antara mereka," sahut Pangeran Benawa. "Ya." Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. "Kita bertumpu pada kemampuan kita seorang-seorang. Bawa kami ke padukuhan Jurang Jero," berkata Ki Gede Pemanahan. Ketiga orang petugas sandi itu pun masing-masing mendapat tugas untuk mengantar sekelompok di antara pasukan yang dipimpin Ki Gede Pemanahan itu. Mereka akan memasuki padukuhan Jurang Jero dari arah yang berbeda.
Mereka akan mengandalkan kemampuan mereka seorang-seorang untuk mengatasi jumlah lawan yang jauh lebih banyak, bahkan lipat 2. Demikianlah, sejenak kemudian sedikit lewat wayah sepi uang, pasukan khusus dari Pajang itu mulai bergerak. Mereka terpecah menjadi 3 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi. Sementara itu Ki Gede Pemanahan sendiri berada di dalam satu kelompok dengan Pangeran Benawa. Bagaimanapun juga Pangeran Benawa adalah putra Kangjeng Sultan Hadiwijaya, sehingga keselamatannya harus mendapat perhatian sepenuhnya. Meskipun jika hal itu disampaikan kepada Pangeran Benawa, maka Pangeran Benawa itu justru akan dapat tersinggung karenanya. Sejenak kemudian, maka ketiga kelompok prajurit itu sudah mendekati padukuhan Jurang Jero dari 3 arah. Para petugas sandi telah memberikan keterangan sejauh mereka ketahui tentang padukuhan itu. Tentang jalan induk dan jalan-jalan simpang yang lebih kecil. Letak rumah Ki Bekel dan letak banjar padukuhan yang kedua-duanya dipergunakan oleh pasukan Harya Wisaka. Bahkan 2-3 rumah di sebelah banjar itu juga telah dipergunakan pula. Seperti yang sudah disepakati, maka tanpa isyarat apapun juga, maka ketiga kelompok prajurit dari pasukan khusus itu mulai menyusup memasuki padukuhan. Sebagian besar dari mereka melewati sungai kecil yang mengalir di bawah dinding padukuhan. Mereka menyusup lewat sungai kecil saat memasuki padukuhan dan yang lain menyusup jalan air sungai yang keluar dari padukuhan. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus itu tidak beramai-ramai menyerang pasukan yang sedang beristirahat di padukuhan itu. Tetapi seorang-seorang mereka bergerak seolah-olah sendiri-sendiri, sehingga mereka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan keselamatan mereka sendiri. Sebenarnya lah, seorang-seorang di antara pasukan yang menurut keterangan para petugas sandi dipimpin langsung oleh Harya Wisaka itu, tiba-tiba saja lenyap. 2 orang di antara mereka yang meronda mengelilingi padukuhan itu hilang dan tidak pernah kembali ke Banjar. 3 orang yang berada di sebuah gardu tiba-tiba telah hilang pula. Bahkan para petugas yang berjaga-jaga di rumah Ki Bekel pun telah lenyap tanpa diketahui oleh kawan-kawannya yang ada di halaman. Seperti hantu, 75 orang prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan itu menyusup di seluruh padukuhan Jurang Jero. Para penjaga di rumah-rumah yang dipergunakan oleh para pengikut Harya Wisaka itu pun telah hilang seorang demi seorang. Bahkan sekelompok yang terdiri dari 6 orang, yang berjalan dari rumah Ki Bekel ke Banjar tidak pernah sampai ke tujuan. Beberapa saat, para pengikut Harya Wisaka itu tidak mengetahui kehadiran prajurit Pajang dari pasukan khusus itu. Tetapi orang-orang mereka semakin lama menjadi semakin susut karenanya. Para petugas yang menggantikan kawan-kawan mereka yang bertugas di regol-regol tempat-tempat yang mereka pergunakan, tidak pernah dapat menjalankan tugasnya. Tubuh mereka pun telah diseret ke gerumbul-gerumbul di sekitar regol itu setelah orang-orang itu menjadi pingsan, diikat dan disumbat mulutnya. Tetapi ada di antara mereka yang bernasib lebih buruk, sehingga para prajurit dari pasukan khusus itu harus menghunjamkan senjatanya ke dada orang itu. Namun semakin lama para pengikut Harya Wisaka yang bertugas itu merasakan keganjilan yang terjadi di padukuhan itu. Sekelompok orang yang bertugas di Banjar merasakan bahwa kawan-kawan mereka telah menyusut. Seorang yang pergi ke Pakiwan tidak pernah kembali. Yang bertugas di regol sesudah diganti oleh petugas baru juga tidak kembali. Ada apa dengan kawan-kawan kita, desis pemimpin mereka yang bertugas malam itu di Banjar. Ada yang tidak wajar terjadi, sahut kawannya. Lihat kedua orang yang bertugas di regol. Aku tidak melihat bayangan mereka. Orang itu pun turun ke halaman. Tetapi demikian orang itu mendekati regol dan menjengukkan kepalanya keluar untuk melihat apakah kawannya berjaga-jaga di luar. Tiba-tiba saja seakan-akan telah dihisap oleh tenaga yang besar yang tidak terlawan. Orang itu pun kemudian jatuh berguling. Sebuah pukulan yang keras menyambar tengkuknya ketika ia mencoba untuk bangkit, sehingga orang itu telah jatuh tertelungkup dan langsung menjadi pingsan. Orang itu pun segera diseret ke gerumbul di seberang jalan dan disembunyikan di balik rimbun daunnya. Karena orang itu tidak segera kembali, maka pemimpin para pengikut Harya Wisaka yang bertugas di Banjar itu menjadi semakin curiga. Ia pun segera memanggil beberapa orang yang bertugas dan memerintahkan mereka untuk mengamati keadaan. Kita bersama-sama turun ke halaman. 2 orang melihat halaman sebelah kiri. 2 di belakang, 2 di halaman sebelah kanan dan yang lain ke regol. Hati-hati. Agaknya ada sesuatu yang tidak wajar.
Jika terjadi sesuatu, beri aku isyarat. Demikianlah, dengan senjata terhunus di tangan, maka para petugas itu pun telah memencar. Beberapa saat pemimpin petugas yang sedang berjaga-jaga itu berdiri di halaman menunggu kawan-kawannya yang memencar bersama seorang petugas. Tetapi yang kemudian datang mendekatinya adalah dua orang yang tidak dikenalnya. Seorang di antaranya masih sangat muda. "Siapakah kalian?" bertanya orang itu. Tetapi keduanya tidak menjawab. Dengan cepat keduanya menyerang orang itu. Pukulan tangan anak muda itu mengenai dada pemimpin mereka yang bertugas itu. Sedangkan yang seorang lagi meloncat sambil mengayunkan kakinya mengenai dada yang seorang lagi. Kedua orang itu terpental dengan kerasnya. Seorang di antaranya kemudian jatuh terlentang. Bagian belakang kepalanya membentur tangga pendapa banjar. Benturan itu demikian kerasnya, sehingga tidak sempat mengaduh. Tulang kepalanya telah retak. Sementara itu, yang seorang lagi berusaha untuk bangkit. Namun ujung pedang orang yang menghantamnya dengan kakinya telah menghunjam ke dadanya. Anak muda itu mengerutkan dahinya. Tetapi sebagai seorang pemimpin sekelompok prajurit dari pasukan khusus ia pun tidak dapat berbuat lain. Ia harus bersikap tegas meskipun agak menyimpang dari sikapnya sehari-hari sebelumnya. Meskipun demikian, anak muda itu masih sempat berdesis. "Kita masuk ke dalam banjar. Tetapi ingat, kita bukan pembunuh." Prajurit yang menyertai paksi itu sudah 2 kali mendengar pemimpin kelompoknya yang muda itu memperingatkannya. Sejenak kemudian terdengar isyarat suara burung tuhu yang menggetarkan udara banjar padukuhan jurang jero. Beberapa orang dengan diam-diam merayap mendekati banjar padukuhan itu. Dengan cepat mereka bergerak ke pintu-pintu butulan di samping dan belakang. Sedang sebagian yang lain ke pintu depan. Paksilah yang kemudian melangkah ke pintu depan. Dengan sangat berhati-hati, Paksi telah mendorong pintu banjar itu. Ternyata orang-orang yang berada di dalam banjar terlalu yakin akan kesiagaan kawan-kawannya yang bertugas, sehingga pintu banjar itu sama sekali tidak diselarak. Demikian pintu itu terbuka, maka Paksi dan kawan-kawannya pun bersiap untuk melangkah masuk ke dalam. Tetapi pada saat itu, seorang di antara mereka yang tidur di dalam banjar itu terbangun. Demikian ia melihat beberapa orang berdiri di pintu, maka ia pun menjadi curiga. Dengan masih tetap berbaring diam, ia mencoba memperhatikan orang-orang yang berada di pintu banjar itu. Ternyata mereka bukan kawan-kawan mereka. Dengan hati-hati ia menyentuh kawannya yang tidur di sebelahnya sambil berbisik. "Hati-hati. Kita terkepung." Kawannya itu pun terbangun. Ia tanggap akan isyarat kawannya. Karena itu, ia tidak segera bangkit. Dirabanya senjatanya yang tergolek di sampingnya. Kemudian dibangunkannya kawannya di sebelahnya sambil berbisik pula. "Berhati-hatilah." Tetapi kawannya itu ternyata tidak tanggap. Karena itu, maka ia pun justru dengan cepat bangkit sambil bertanya. "Ada apa?" Tidak ada pilihan lagi. Kedua orang yang sudah berteriak lebih dahulu itu pun segera meloncat berdiri sambil berteriak. "Bangun semuanya. Kita berhadapan dengan musuh." Paksi yang berdiri di pintu segera berteriak. "Menyerahlah. Kami akan mempertimbangkan pengampunan." Tetapi yang dihadapi oleh Paksi adalah pengikut-pengikut Harya Wisaka yang keras. Karena itu, kesempatan yang diberikan oleh Paksi untuk membuat pertimbangan ternyata disalahgunakan. Kesempatan itu mereka pergunakan untuk mempersiapkan senjata mereka. Orang-orang yang berada di banjar itu pun segera terbangun semuanya. Mereka segera menghunus senjata mereka, sementara Paksi masih juga berkata lantang. "Menyerahlah. Kalian tidak mempunyai kesempatan lagi." Para prajurit yang dipimpin oleh Paksi itu menyesali sikap Paksi. Seandainya mereka langsung menyerang, maka para pengikut Harya Wisaka tidak banyak mempunyai kesempatan. Tetapi pemimpinnya yang muda itu telah melakukan satu sikap yang sia-sia. Sikap itu bukan sikap seorang prajurit dalam keadaan yang gawat, berkata seorang prajurit yang masih berdiri di luar kepada kawannya. Ia sangat perasa, desis yang lain. Namun seorang justru berkata, "Apakah ia takut bahwa di antara mereka yang ada di banjar ini adalah ayahnya?" Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan lagi. Justru kawan-kawan mereka yang berada di depan pintu butulanlah yang mulai lebih dahulu. Beberapa orang yang berniat untuk keluar dari pintu butulan, telah dicegat oleh para prajurit yang berjaga-jaga di muka pintu butulan.
Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah menyala. Sambil bertempur Paksi sempat menilai sikapnya. Ia sadar bahwa yang dilakukan adalah kesia-siaan belaka, yang justru merugikan para prajurit Pajang itu sendiri. Meskipun demikian, tetapi para prajurit Pajang itu masih juga memiliki kesempatan yang lebih baik. Beberapa orang pengikut Harya Wisaka yang keluar lewat pintu butulan dan pintu belakang, tidak mempunyai banyak kesempatan. Tiba-tiba saja ujung-ujung senjata telah menyentuh tubuh mereka. Namun demikian, beberapa orang sempat menggapai kentongan, sehingga sejenak kemudian, maka kentongan itu pun segera berbunyi dengan irama yang tidak biasa terdengar di padukuhan itu. Pertempuran yang sengit kemudian tidak berlangsung di ruang dalam banjar yang tidak cukup luas itu. Para prajurit Pajang itu seolah-olah telah membuka pintu dan membiarkan para pengikut Harya Wisaka untuk keluar. Tetapi para prajurit itu sudah menunggu di tempat yang lebih luas, sehingga mereka sempat bertempur dengan segenap kemampuan mereka serta dengan leluasa mempergunakan senjata mereka. Dalam pada itu, suara kentongan di banjar itu ternyata telah disahut oleh suara kentongan yang lain. Kentongan di rumah Ki Bekel. Namun kemudian juga kentongan-kentongan yang lain lagi. Tetapi adalah di luar dugaan mereka, bahwa dimanapun para pengikut Harya Wisaka berada, pasukan Pajang sudah siap menghadapi mereka. Karena itu maka pertempuran pun telah terjadi di mana-mana. Kentongan dalam irama khusus itu adalah isyarat sandi para pengikut Harya Wisaka. Meskipun para prajurit Pajang tidak mengerti arti dari isyarat sandi itu, namun mereka dapat menduga bahwa kentongan itu adalah pemberitahuan bagi para pengikut Harya Wisaka bahwa musuh telah berada di hadapan hidung mereka. Sebenarnya lah sergapan prajurit Pajang itu berhasil mengacaukan pasukan lawan. Para pengikut Harya Wisaka itu tidak segera mampu menempatkan diri. Apalagi sebagian dari mereka telah hilang tanpa mereka ketahui. Para penjaga dan para petugas malam itu lenyap begitu saja dari tempat-tempat tugas mereka. Sebenarnya lah bahwa jumlah para pengikut Harya Wisaka yang berada di padukuhan itu jauh lebih banyak dari prajurit Pajang yang menyerang mereka. Tetapi kedatangan mereka dengan diam-diam, menyusutnya satu persatu dari para pengikut Harya Wisaka, serta sergapan yang tiba-tiba, telah menghancurkan ketahanan jiwa para pengikut Harya Wisaka itu. Mereka pun tidak dapat mengetahui dengan pasti kekuatan pasukan Pajang yang menyerang mereka. Mereka mendengar teriakan-teriakan dan sorak yang kadang-kadang meledak di mana-mana, sehingga seakan-akan di seluruh padukuhan itu sudah penuh dengan prajurit dari Pajang. Dengan demikian, maka perlawanan para pengikut Harya Wisaka itu tidak mampu membendung serangan-serangan pasukan Pajang. Beberapa orang pengikut Harya Wisaka telah terlempar dari arena. Sebagian terluka parah. Namun sebagian lagi telah terbunuh. Raden Sutawijaya dengan pasukannya berada di sekitar rumah Ki Bekel. Raden Sutawijaya mengira bahwa Harya Wisaka ada di rumah itu. Karena itu, maka beberapa orang prajurit telah berusaha untuk langsung masuk ke dalam rumah Ki Bekel bersama Raden Sutawijaya sendiri. Sementara itu, Pangeran Benawa bertempur dengan para pengikut Harya Wisaka di halaman yang luas dari sebuah rumah yang besar. Prajurit-prajuritnya dengan cepat melindas para pengikut Harya Wisaka yang terkejut dan menjadi kacau, karena tiba-tiba saja ujung-ujung senjata sudah berada di depan hidung mereka. Pertempuran yang terjadi di Jurang Jero itu adalah pertempuran yang sengit. Tetapi para pengikut Harya Wisaka tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan kekuatan mereka. Selain orang-orang mereka menyusut seorang demi seorang sebelum pertempuran itu terjadi, pertempuran itu sendiri sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak bersiap sama sekali untuk memasuki pertempuran yang keras itu. Karena itu, maka korban pun berjatuhan. Sementara itu, yang masih mendapat kesempatan berusaha untuk melepaskan diri dari putaran ujung-ujung senjata. Dalam kekalutan itu, Raden Sutawijaya masih sempat juga berteriak. Jika kalian menyerah, maka pertempuran akan berhenti. Kalian tidak akan dihukum mati. Tetapi nampaknya para pengikut Harya Wisaka itu tidak ingin menyerah. Yang masih hidup berusaha untuk meninggalkan arena pertempuran. Yang terdengar kemudian adalah kentongan-kentongan kecil yang berbunyi dengan irama yang lain. Namun suaranya cukup keras menggetarkan seluruh medan pertempuran. Agaknya beberapa orang penghubung dari para pengikut Harya Wisaka itu selalu membawa kentongan-kentongan kecil yang dapat mereka bunyikan sebagai isyarat dan perintah setiap waktu dan kesempatan. Suara kentongan-kentongan kecil itu menjalar dari halaman rumah yang satu ke halaman rumah yang lain. Sambung bersambung.
Agaknya irama yang terdengar itu adalah perintah untuk menarik diri dari medan pertempuran. Sebenarnya lah, pasukan yang menurut keterangan para petugas sandi dipimpin oleh Harya Wisaka itu, telah mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk menyingkir dari medan pertempuran. Para prajurit Pajang tidak begitu saja melepaskan mereka. Apalagi mereka ingin dapat menangkap Harya Wisaka hidup atau mati. Karena itu, maka para prajurit Pajang itu pun telah memburu lawan mereka yang melarikan diri. Namun gelap malam, pepohonan yang rimbun di halaman dan apalagi di kebun-kebun, rumpun-rumpun bambu, dinding-dinding penyekat, agaknya memberikan perlindungan yang baik bagi mereka yang sedang melarikan diri itu. Beberapa orang memang tidak sempat keluar dari padukuhan. Ada di antara mereka yang terluka di punggung, di pundak, lambung dan bagian-bagian tubuh yang lain. Namun sebagian dari mereka sempat melarikan diri dan tidak tergapai oleh para prajurit dari Pajang. Malam itu juga para prajurit Pajang telah mengumpulkan orang-orang yang terluka dan yang telah terbunuh di peperangan. Bukan hanya para prajurit Pajang, tetapi juga para pengikut Harya Wisaka. Orang-orang padukuhan yang terbangun dari tidurnya telah dipanggil keluar oleh para prajurit Pajang untuk membantu mereka, mengumpulkan mereka yang terluka dan yang terbunuh. Mula-mula tidak seorang pun yang berani keluar dari rumahnya. Namun para prajurit telah menyerukan agar mereka tidak takut. Kami adalah prajurit-prajurit Pajang yang telah mengusir para pemberontak. Kami hanya ingin minta tolong mengumpulkan orang-orang yang terluka. Yang mula-mula keluar dari dalam rumah adalah Ki Bekel. Karena rumahnya dipergunakan oleh para pengikut Harya Wisaka, maka Ki Bekel dan keluarganya justru berada di rumah tetangganya. Rumah yang kecil saja, yang tidak dipakai oleh para pengikut Harya Wisaka. Ketika Ki Bekel yakin bahwa yang memanggilnya adalah para prajurit Pajang yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan, maka Ki Bekel pun telah memanggil orang-orang yang ketakutan di dalam rumah mereka masing-masing. Baru setelah mereka mendengar suara Ki Bekel Jurang Jero, maka baru mereka berani keluar rumah. Beberapa orang laki-laki dan anak muda pun telah membawa obor bersama-sama dengan para prajurit, menyusup di halaman-halaman rumah dan kebun untuk mengumpulkan tubuh-tubuh yang tidak berdaya dan yang sudah terbunuh. Namun di antara mereka tidak terdapat Harya Wisaka. Paman Harya Wisaka memang licin, desis Raden Sutawijaya. Banyak kesempatan terbuka baginya, sahut Pangeran Benawa. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Mengejar mereka? Tetapi mereka pecah tercerai-berai, bertanya Paksi. Tidak, sahut Raden Sutawijaya. Kita tidak memburu mereka sekarang. Demikianlah, ketika fajar naik, para pemimpin kelompok prajurit Pajang itu dapat mengetahui beberapa orang mereka yang terluka dan yang gugur. Justru berada di rumah tetangganya. Rumah yang kecil saja, yang tidak dipakai oleh para pengikut Harya Wisaka. Paksi menundukkan wajahnya ketika diketahuinya seorang prajuritnya gugur. 5 orang terluka. Seorang di antaranya agak parah. Sementara seorang prajurit dari kelompok yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya juga gugur. Sedangkan kelompok prajurit yang dipimpin oleh Pangeran Benawa tidak seorang pun yang gugur. Tetapi 10 di antara mereka terluka. 3 orang terhitung agak berat. Para prajurit Pajang itu memang tidak memburu para pengikut Harya Wisaka. Mereka harus beristirahat lebih dahulu di Jurang Jero. Beberapa orang terluka parah, sehingga tidak dapat meneruskan perjalanan. Sementara itu, para pemimpin kelompok tidak dapat meninggalkan mereka yang terluka itu di Jurang Jero, karena para pengikut Harya Wisaka akan dapat merunduk mereka dan membantainya. Karena itu, maka para pemimpin pasukan itu memutuskan untuk tinggal di Jurang Jero beberapa hari. Namun Ki Gede Pemanahan telah memerintahkan para petugas sandi untuk membayangi pasukan Harya Wisaka itu dan setiap kali memberikan laporan kepadanya. Di hari berikutnya, orang-orang Jurang Jero menjadi sibuk memakamkan 2 orang prajurit yang gugur. Tetapi mereka juga harus mengubur para pengikut Harya Wisaka yang terbunuh di pertempuran itu. Mereka yang tubuhnya disembunyikan di semak-semak dan di balik dinding halaman. Bahkan ada di antara mereka yang tubuhnya tersembunyi di bawah gardu-gardu perondaan. Mereka justru terbunuh sebelum pertempuran yang sebenarnya terjadi. Selain yang terbunuh, ternyata banyak para pengikut Harya Wisaka yang terluka parah dan tidak dapat melarikan diri dari padukuhan itu. Mereka dikumpulkan di Banjar Padukuhan untuk mendapat perawatan. Raden Sutawijaya di Banjar telah berpesan kepada Ki Bekel untuk memperlakukan dan merawat para pengikut Harya Wisaka dengan baik.
Pada suatu saat kami harus pergi, berkata Raden Sutawijaya. Jika kalian memperlakukan para pengikut Harya Wisaka itu dengan baik, mereka tidak akan mendendam kalian. Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Kami masih akan memburu Harya Wisaka, sehingga kami tidak akan dapat membawa mereka atau menyerahkan mereka ke Pajang. Tetapi di perjalanan pulang, kami akan singgah dan membawa mereka yang masih tinggal di sini. Seperti dipesankan oleh Raden Sutawijaya, maka orang-orang Jurang Jero memperlakukan dan merawat para pengikut Harya Wisaka dengan baik. Seorang tabib yang pandai dari padukuhan itu merawat dan mengobati para pengikut Harya Wisaka itu sebagaimana ia merawat dan mengobati para prajurit Pajang. Ternyata para prajurit Pajang harus tinggal 2 hari di Jurang Jero. Mereka masih belum dapat bergerak, karena masih ada di antara mereka yang masih belum dapat meninggalkan pembaringan. Sementara itu, para pemimpin prajurit Pajang tidak dapat meninggalkan mereka, karena dendam para pengikut Harya Wisaka akan dapat mencelakai mereka, meskipun para prajurit Pajang tidak mengusik para pengikut Harya Wisaka yang terluka. Tinggalkan kami, berkata seorang di antara yang terluka parah. Kita tidak dapat mempercayai para pengikut Harya Wisaka itu. Biarlah, apa yang akan mereka lakukan atas kami. Mudah-mudahan orang Jurang Jero dapat mencegah mereka. Tidak, berkata Raden Sutawijaya. Kalian harus meninggalkan padukuhan ini. Setelah 2 hari berada di Jurang Jero bersama-sama dengan para pengikut Harya Wisaka yang terluka, maka pasukan Pajang itu pun bergerak meninggalkan Jurang Jero atas tuntunan para petugas sandi. Mereka sempat mengetahui bahwa pasukan yang dipimpin oleh Harya Wisaka itu bergerak ke selatan. Apakah kami tidak dianggap bersalah jika kami merawat dan mengobati luka-luka para pemberontak itu? Kami adalah saksi bahwa kalian tidak berpihak kepada mereka, berkata Raden Sutawijaya. Kalian untuk sementara tidak dapat berbuat lain. Jika kalian menahan mereka seperti tawanan, maka mereka akan mendendam. Sementara kami belum dapat memberikan perlindungan kepada kalian sebaik-baiknya. Ki Bekel mengangguk-angguk. Jangan cemas bahwa kami akan memfitnah kalian. Terima kasih atas pengertian Raden, berkata Ki Bekel itu. Namun kemudian Ki Bekel itu pun bertanya. Apa yang harus kami lakukan jika ada di antara mereka yang melarikan diri selama ditinggalkan oleh prajurit Pajang? Atau bahkan mungkin kawan-kawannya datang untuk mengambil mereka? Kalian memang tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tahu, jika kalian mencoba mencegahnya, maka padukuhan ini akan mengalami bencana, sahut Pangeran Benawa. Karena itu, lepaskan saja mereka. Jika kami dapat menangkap Harya Wisaka, mereka tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih, Pangeran. Ki Bekel mengangguk hormat. Mudah-mudahan pasukan Pajang berhasil menangkap Harya Wisaka sehingga kekacauan yang disebarkan di mana-mana segera berakhir. Demikianlah, maka pasukan Pajang itu pun telah meninggalkan padukuhan Jurang Jero sambil membawa beberapa orang terluka. Masih ada 2 orang yang harus dipapah karena lukanya yang parah. Sebenarnya Raden tidak usah bersusah payah membawa kami, berkata salah seorang yang terluka parah. Kami hanya ingin menjauhkan kalian dari para pengikut Harya Wisaka itu, berkata Raden Sutawijaya. Kalian akan kami sembunyikan di padukuhan yang agak jauh dari Jurang Jero, agar mereka tidak dapat memburu kalian. Kami sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi kita harus memilih kemungkinan terbaik dari segala kemungkinan itu. Keduanya tidak menjawab. Sedikit lewat tengah hari, pasukan itu berhenti di sebuah padukuhan. Ketika seorang penghubung memberitahukan bahwa yang datang itu adalah pasukan khusus dari Pajang yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan, maka pasukan itu pun diterima dengan baik oleh para penghuninya. Apakah pasukan yang dipimpin oleh Harya Wisaka lewat padukuhan ini? Bertanya Raden Sutawijaya kepada Ki Bekel. Ki Bekel itu menggeleng. Katanya, tidak, Raden. Tidak ada pasukan yang lewat padukuhan ini. Tetapi ada pasukan yang melewati padukuhan di sebelah gumuk kecil itu. Mereka merampas semua isi padukuhan itu setelah mereka minta disediakan makan dan minum secukupnya. Berapa orang menurut pendengaran Ki Bekel? Banyak. 100 orang lebih. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Sementara Paksi berdesis. Mereka sempat mengumpulkan orang-orang mereka yang bercerai-berai. Nampaknya mereka memiliki ikatan yang kuat yang tidak terputus saat Harya Wisaka ditahan.
Demikian Harya Wisaka berhasil melarikan diri, maka ikatan itu menjadi semakin erat dan tanpa pertimbangan nalar, pengikut-pengikut Harya Wisaka melakukan semua perintah. Pasukan itu beristirahat di padukuhan itu semalam. Di hari berikutnya, pasukan Pajang yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan telah meninggalkan padukuhan itu. Namun mereka telah meninggalkan kedua orang yang terluka parah dan menitipkannya kepada Ki Bekel. Kami akan segera kembali, berkata Raden Sutawijaya. Dituntun oleh petugas sandi, pasukan itu bergerak menyusul gerak pasukan yang dipimpin oleh Harya Wisaka. Meskipun jarak mereka sudah jauh, tetapi para prajurit sandi mampu mencium jejak pasukan itu. Sehari-hari pasukan Pajang itu pun bergerak. Di sore hari menjelang matahari tenggelam, pasukan itu singgah di sebuah padukuhan yang besar. Seperti di padukuhan-padukuhan sebelumnya, pasukan itu mendapat sambutan yang sangat ramah. Bahkan agak berlebih-lebihan. Kami sudah menyiapkan sebuah bangsal yang pantas untuk menginap pasukan ini, berkata Ki Bekel. Bangsal, bertanya Raden Sutawijaya. Iya, bangsal yang besar. Apakah kalian membuat bangsal khusus untuk menginap sepasukan prajurit, bertanya Pangeran Benawa. Maksud kami sediakan banjar padukuhan kami sebagai sebuah bangsal bagi para prajurit. Kami sudah menyediakan tikar, bantal dan perlengkapan-perlengkapan lain seperlunya. Terima kasih, Ki Bekel, berkata Sutawijaya. Demikianlah, maka Ki Bekel telah menempatkan para prajurit dan pasukan khusus itu di banjar padukuhan. Sebuah banjar yang cukup besar yang memang dapat menampung sejumlah 75 orang. Di pendapa, di ruang dalam dan di serambi-serambinya telah digelar tikar pandan yang putih, yang nampaknya masih baru. Silahkan beristirahat sebaik-baiknya. Kami akan menyediakan makan malam bagi pasukan ini. Terima kasih, Ki Bekel. Ketika Ki Bekel dan dua orang bebahu meninggalkan Banjar, Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi telah berbicara dengan pemimpin tertinggi pasukan khusus itu, Ki Gede Pemanahan. Aku menjadi curiga, berkata Pangeran Benawa. Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.